Bukan itu kan? Berapa dia? Berapa nak? Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus. Oh, nomor 3 kamu tuh. Oh, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Bagi Yesus. Lagi nyari lagunya, Bang. B. Oh. Cek. Carilah dulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Enggak dapat saya duanya. Enggak bisa duanya saya. Cik, Cik. satu. Udah. Cik, satu. Carilah dulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya.
Cek. Cek, Cek. cek, satu. Tes. Cek Cek, satu. satu. Ya. Cek. Cek, satu. Cek. Carilah dulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Gimana bang? Tes. Tes, tes. Iya, suara kita tadi bagus. Coba tes. Cek. Tes, 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 tes. Aku gede banget ini. Cek. Cek, cek, cek. Cek,
Cek. Ya jauh. Tidak ngatur lah. Cek. Ih, kalau satunya kuat lah, aku dua. Oh, duanya nggak muncul. Ada deh. Tadi. Iya. Dari awal. Oh, bisa pakai mic. Gitu aja. Cek. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, Amang, Inang, Naposo Bulung, remaja, dan anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing lewat channel YouTube HKBP Depok 1. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kita memulai ibadah ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 544 ayat 1 sampai dengan 3. Pada ayat ketiga nanti kita undang bangkit berdiri. Panggilan Tuhan terdengar zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semua yang di
datang padanya. Saat itu aku pun ikut serta. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Karena itu hai kawanku, mari kita bekerja mewartakan Injil kerajaan-Nya. Bila dunia berakhir, kita pun ke rumah-Nya. Saat itu aku pun ikut serta. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkau yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Semua suku bangsa muliakan Tuhan-Mu. Semua suku bangsa agungkan Tuhan-Mu. Besar kasih setia-Nya kepada umat-Nya, serta kemurahan-Nya kekal selamanya. Dengarlah hukum Tuhan yang ditentukan dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 15 tentang peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya Yesus Kristus yang telah bangkit
itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Orang yang tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggalkan kejahatan dan mau bertobat padanya, serta percaya firman-Nya, Yesus menebus dosanya. Orang yang menyesali dosa dan semua kesalahannya, yang sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan dosanya, Dia disambut Tuhannya, Yesus menyelamatkannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami.
karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Kapan kau menunggu keputusan hatimu? Jangan menghabiskan waktu, pakai kesempatanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Firman Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini untuk bacaan kita tertulis dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-34 ayat 11
sampai dengan 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan 16. Kita baca secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku Mereka di segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu Akhir Tahun Gerejawi 22 November 2020. Yang pertama, tema minggu. Nama minggu ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi dengan tema penghakiman terakhir. Yang kedua, anak lahir. 1. Pada hari Selasa 17 November 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Freddy Lumbantoruan, Ibu Merliana Burunenggolan. Alamat Jalan Sedap Malam 4, nomor 28, Perum Atsiri Permai, Citayam. NIR 1201, kelompok Getsemani. Yang kedua, pada hari Jumat 13 November 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Richard Sumihar Aruan, Ibu Risdawati Burunenggolan. Alamat Perum Bukit Riveria, Blok 1, Blok I4, nomor 4, Sawangan, Depok. NIR 1119, kelompok Jericho. Yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Selamat Purba, Ibu Anastasia Boru Dolok Saribu. Alamat Jalan HM Thohir nomor 35, RT 04 RW 01, Pondok Cina Margonda. NIR 1824, kelompok Kapernaum. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Telah melaksanakan pemberkatan pernikahan Erikson Satria Hutagaol, anak dari Bapak Liat Dongoran Hutagaol, Ibu Siti A. Boru Siahaan, NIR 641, kelompok Kapernaum, dengan pasangannya Niputu Sri Komyodari yang dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan Bali atau GKPB. Yang keempat, rapat panitia Pesta Gotilon pada hari Rabu 25 November 2020 pada pukul 17.00 akan dilaksanakan rapat laporan pertanggungjawaban Panitia Pesta Gotilon 2020 dan pembubaran panitia bertempat di gereja. Dimohon kepada seluruh anggota kepanitiaan dan segenap pengisi acara agar dapat menghadirinya. Yang kelima, jadwal ibadah Minggu tanggal 22 dan 29 November 2020. Setelah melalui pertimbangan dan evaluasi dalam sermon Parhalado pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, maka perlu diberitahukan tentang pelaksanaan ibadah Minggu tanggal 22 dan 29 November 2020, pukul 7 bahasa Batak dan pukul 18 bahasa Indonesia, bahwa kebaktian diadakan secara live streaming tanpa kehadiran jemaat di gereja. Jemaat dianjurkan mengikuti ibadah Minggu dari rumahnya dengan memilih jadwal ibadah sesuai dengan kebutuhan keluarga di channel YouTube HKBP Depok 1. Demikian dengan ibadah sekolah Minggu bergabung dengan ibadah umum bersama keluarga.
Ibadah minggu dengan kehadiran jemaat akan dimulai kembali pada tanggal 6 Desember 2020 sesuai dengan kelompok yang akan diatur kemudian. Yang keenam, pos pelayanan ARKO. Pos pelayanan ARKO pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, ibadah umum di pos pelayanan ARKO akan dimulai kembali. Masuk pukul 7 pagi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Yang ketujuh, himbauan. Sehubungan dengan akhir tahun gerejawi, diharapkan kepada jemaat agar menyerahkan persembahan iuran bulanan atau tahunan sampai dengan tahun 2020 untuk membantu dalam peningkatan pelayanan di gereja HKBP Depok 1. Yang ke-8, warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan atau dari grup-grup WA setiap kelompok. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikuti ibadah acara mengenang orang yang meninggal dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 22 November 2020, kita telah sampai pada akhir tahun gerejawi yang disebut peringatan bagi orang yang telah meninggal dunia. Kalau saat ini kita mengadakan acara mengenang orang yang meninggal dunia, bukanlah untuk menyibak kembali duka cita kita. Melalui acara mengenang orang yang meninggal dunia ini, hendaknya kita mengingat bahwa Tuhan kita pun akan meninggal dunia sama seperti mereka yang telah mendahului kita. Jangan kita takut dengan kematian, sebab Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkannya melalui kebangkitannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 334 ayat 1 dan ayat 5. Tiap orang harus mati bagai bunga adanya. Pagi hari masih indah, sore gugur akhirnya. Tiada daging yang abadi harus mati bangkit lagi. Hanya orang beriman masuk surga yang kekal. Semua orang yang percaya ada di
sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, ada dua hal yang harus kita renungkan bersama pada saat kita sampai pada akhir tahun gerejawi atau peringatan bagi orang yang telah meninggal dunia hari ini, yaitu Kita mengingat saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dari antara anggota jemaat kita dalam 1 tahun ini. Kita juga disadarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berlalu, sama seperti mereka yang telah meninggal dunia. Untuk itu, kita diajak supaya tetap berserah diri kepada Tuhan, sebab Dialah yang punya kehidupan kita. alangkah baiknya kedua hal ini kita renungkan di saat kita memperingati orang yang telah meninggal. Jika kita menyelenggarakan peringatan bagi yang meninggal hari ini, hal itu akan menyadarkan iman percaya kita, supaya kita mengingat akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan kita akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian dan kebangkitannya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Untuk itu, marilah kita nyanyikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kapankah waktunya ku di surga yang bakal aku sangat merindukan bertemu dengan Kau Tuhan di rumah-Mu yang bakal, di rumah-Mu yang bakal. Marilah kita mendengarkan nama-nama jemaat yang meninggal dunia sepanjang 1 tahun gerejawi. Sejak tanggal 24 November 2019 hingga di tanggal hari ini 22 November 2020. Yang pertama, Sintua Nardi Kultum, seorang bapak, umur 63 tahun, meninggal dunia 8 Desember 2019 dari kelompok Galilea. Yang kedua, Marice Sihombing, seorang ibu
umur 70 tahun. Meninggal dunia 18 Desember 2019 dari kelompok Kolose. Yang ketiga, Ruki Taurugun, Huta Barat, seorang ibu, tutup umur 67 tahun, meninggal dunia 12 Januari 2020 dari kelompok Antioquia. Yang keempat, Rumia Marintan Tambunan, seorang ibu, tutup umur 72 tahun, meninggal dunia 20 Januari 2020 dari kelompok Judea. Yang kelima, Diana Lumban Tobing, seorang ibu, umur 72 tahun, meninggal dunia 23 Januari 2020 dari kelompok Laodikia. Yang keenam, Antoni Pangihutan Sitompul, seorang bapak, umur 54 tahun, meninggal dunia 10 Februari 2020 dari kelompok Laodikia. Yang ketujuh, Mappe Omara Huta Barat, seorang bapak, umur 76 tahun, meninggal dunia 16 Februari 2020 dari kelompok Efesus. Yang kedelapan, Seken Siregar, seorang bapak, umur 64 tahun, meninggal dunia 1 Maret 2020 dari kelompok Efesus. Yang kesembilan, Deni Yohanes Partogi Hutasoit, seorang pemuda, umur 23 tahun, meninggal dunia 7 Maret 2020 dari kelompok Laodikia. Yang ke-10, Insinyur
Dumaihar Pandapotan Pangaribuan. Seorang bapak, umur 63 tahun, meninggal dunia 9 Maret 2020 dari kelompok Kapernaum. Yang ke-11, Sindua Doktorandus Mangantar Simatupang, seorang bapak, umur 65 tahun, meninggal dunia 2 April 2020 dari kelompok Kapernaum. (12) Sri Sejati, seorang ibu, umur 69 tahun, meninggal dunia 5 April 2020 dari kelompok Kolose. 13 Lamhot Perlindungan Aritonang, seorang bapak, umur 50 tahun, meninggal dunia 15 Juni 2020 dari kelompok Antioquia. 14 Remson Simajuntak, seorang bapak, umur 53 tahun, meninggal dunia 22 Juni 2020 dari kelompok Getsemane. 15 Matumona Panggabian, seorang bapak, umur 71 tahun, meninggal dunia 23 Juni 2020 dari kelompok Getsemane. 16 Erika Royani Tampubolon, seorang ibu, umur 33 tahun, meninggal dunia 4 Juli 2020 dari kelompok Antioquia. 17 Gideon Situmorang, seorang bapak, umur 67 tahun, meninggal dunia 18 Juli 2020 dari kelompok Judea. 18 Elon Hisar Marbun, seorang bapak, umur 79 tahun, meninggal dunia
21 Juli 2020. Dari kelompok Galilea. 19. Arifin Togar saat hamunangan na 70. Seorang bapak. Umur 57 tahun. Meninggal dunia 22 Juli 2020 dari kelompok Philadelphia. 20. Arnold Tambun, seorang bapak, umur 62 tahun, meninggal dunia 25 Juli 2020 dari kelompok Jordan. 21. P. Halomuan Marpau, seorang bapak, umur 83 tahun, meninggal dunia 2 September 2020 dari kelompok Kolose. 22. Mardentina Tumiar Marina Panjaitan, seorang ibu, umur 73 tahun, meninggal dunia 13 September 2020 dari kelompok Kapernaum. 23. Negari Lumbang Gaul, seorang bapak, 67 tahun, meninggal dunia 15 September 2020 dari kelompok Laodikia. 24. Rospita Sihombing, seorang pemudi, umur 53 tahun, meninggal dunia 13 September 2020 dari kelompok Jericho. 25. Sahala Sihite, seorang bapak, umur 68 tahun, meninggal dunia 2 Oktober 2020 dari kelompok Efesus. 26. Asmin Hutahayan, seorang ibu, umur 62 tahun, meninggal dunia 8 Oktober 2020 dari kelompok Philadelphia. 27. Mulatua Panggabean, seorang bapak,
umur 71 tahun, meninggal dunia 12 Oktober 2020 dari kelompok Kolose. 28 Esti Sitorus, seorang ibu, umur 93 tahun, meninggal dunia 17 Oktober 2020 dari kelompok Philadelphia. 29 Tony Sianipar, seorang bapak, umur 52 tahun, meninggal dunia 4 November 2020 dari kelompok Laodikia. Banyak dari tengah-tengah kita yang menangis pada hari ini karena dosa, serta kita mengingat orang-orang yang terkasih dengan meninggal mendahului kita. Marilah kita juga mengingat bahwa kita juga akan mati meninggalkan dunia ini. Kita berdiri. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 347 ayat 1 dan ayat 3. Kelak akan berjumpa seluruh umatnya di sisi Allah Bapa saat kita menang, saat kita menang, saat kita menang. Oleh Tuhan kita, perkataan ini benar adanya seperti yang kukatakan kepadamu. Engkau menangis dengan hati yang hancur, tetapi sukacita akan datang padamu di dunia ini.
hatimu begitu susah, namun akan digantikan dengan sukacita yang besar. Berbahagialah barang siapa yang hatinya hancur, yaitu setiap orang yang menyesali dan tunduk mengaku segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan Allah. Kita telah menerima segala yang baik yang dari Tuhan. Kita juga hendaknya mau menerima segala duka cita yang datang. Apapun yang terjadi, kita harus bersaksi dari segala kepahitan dan kesusahan. Namun terlebih besar lagi, segala yang baik dan anugerah sudah kita terima dari Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan lagi kematian akhir dari kehidupan kita ini. Tuhan Yesus Kristus telah mati, hidup kembali serta Dia telah naik ke surga kepada kerajaannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 251 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Minggu akhir tahun gerejawi sekaligus minggu peringatan akan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Tertulis dalam kitab Evangelium Matius pasal 25, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 46. Dengarkanlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang,
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman
Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada istilah dan satu perkataan yang sering kita dengar dengan istilah ini adalah menyebutkan soal keraguan-raguan, soal karakter. Yaitu kata itu disebut dengan aspal. Asli tetapi palsu. Semua orang pasti kecewa yang namanya palsu. Semua orang akan kecewa yang namanya adalah kepalsuan. Dibilang barang ini adalah barang asli. Tetapi yang datang adalah palsu. Dibilang handphone ini, dibilang barang ini, merek ini, tetapi KW. Tetapi adalah palsu. Apalagi di media-media, di zaman ini kita melihat banyaknya kepalsuan. Artinya kepalsuan itu adalah menimbulkan kekecewaan, menimbulkan bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Kepalsuan itu menimbulkan banyak orang yang merasa dirugikan. Bahkan juga media-media. Facebook juga dipalsukan, Twitter juga dipalsukan, bahkan banyak nama-nama juga yang dipalsukan, yang dibajak, sehingga banyak dosa-dosa dan penghinaan-penghinaan dan juga kejahatan-kejahatan. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Yesus Kristus mau menyatakan dalam firman hari ini dalam Matius 25, di zaman penghakiman itu akan dampak yang asli dan yang palsu. Walaupun kita lihat bahwa seolah-olah yang palsu itu adalah sepertinya mirip sekali dengan aslinya. Bahkan kita juga tertipu dengan barang-barang dengan kepalsuan itu. Tetapi ketika kita pakai, ketika kita sudah menyatu, kita melihat barangnya adalah palsu. Bahwa Yesus Kristus dalam firman hari ini akan dipanggil membuktikan bahwa orang-orang di dunia ini tidak dibeda-bedakan. Siapapun orangnya, baik yang kaya, yang miskin, baik anak kecil, bahkan yang sudah orang meninggal pun akan dibangkitkan. Di zaman penghakiman itu akan membuktikan siapa dirinya, palsu atau asli. Tidak memandang suku dan tidak memandang agama, semuanya akan dibangkitkan. Dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya itu, walaupun kita sudah melihat dalam nats ini, kedatangan Yesus yang pertama itu, dia berinkarnasi. Dia datang seperti manusia, seperti kita. Kedatangan yang pertama itu, dia datang berinkarnasi seperti kita. Dia lapar, dia haus, dia bersekutu. Dia juga punya bapak, punya ibu, punya saudara. Dan dia juga kedatangannya yang pertama itu, dia juga disalibkan, mati dan menderita. Tapi ingat, dia juga bangkit dan naik ke surga. Tetapi dalam firman hari ini dinyatakan akan datangnya Allah itu, Yesus itu kedua kalinya, yang sering kita sebut dengan zaman parusia, zaman penghakiman, akhir zaman. Disinilah dikatakan dengan kedatangannya yang kedua ini. Saya bukan mau menakut-nakuti kita, bukan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ia akan datang. Sebuah kepastian harus kita katakan dalam hidup kita. Kepastian bagi kita, saudara-saudaraku. Kepastian ini adalah iman kita yang kita percayai bahwa Tuhan akan datang menghakimi. Karena itu jangan ada main-main. Dan saya sendiri tidak menakut-nakuti Bapak, Ibu, saudara-saudara. Walaupun di dalam firman ini sudah sering dibuatkan oleh Yesus perumpamaan tentang
hari kedatangannya. Walaupun sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya bahwa diibaratkan seperti gandum dan lalang, dibiarkan ketika sudah menuai bahwa lalang dan gandum itu akan dipisahkan, tetapi bahwa upahnya lalang itu akan dibakar, tetapi gandum itu akan dimasukkan ke lumbung. Dan demikian juga firman hari ini sangat menarik sekali ayat 33. Ia akan menempatkan, memisahkan seorang daripada seorang, seperti gembala yang memisahkan domba dan kambing. Persoalannya adalah persoalan dikatakan bahwa domba dan kambing kedatangannya itu seperti gembala, yang domba itu akan diberikan tempatnya di sebelah kanan, dan kambing itu diibaratkan di sana akan ditempatkan di sebelah kiri. Kenapa Yesus mau menyatakan ini? Kenapa didatangkan seperti gembala yang mau dikatakan bahwa disebut di zaman penghakiman itu kehadirannya, dan kita orang-orang yang dipanggil tadi disebut seperti antara domba dan kambing tersebut. Mana yang asli dan mana yang palsu? Karena zaman sekarang ini kita juga masih banyak yang kita belum bisa buktikan. Dia rajin berdoa, dia rajin beribadah. Tetapi kita beberapa tahun kemudian kita mendengarkan dia yang rajin berdoa, rajin berkhotbah, tetapi kita mendengarkan sudah masuk penjara. Dia melatih kor, dia rajin kumpulan-kumpulan, tetapi kita dengarkan lagi dia adalah pengedar narkoba. Artinya sepertinya kita melihat dia asli, tetapi palsu. Banyak seperti itu, makanya Yesus berkata akan ditempatkan. Tetapi yang di sebelah kanan itu adalah domba dan di sebelah kiri itu adalah kambing. Kenapa saudara-saudaraku disebutkan seperti kambing dan domba ini? Karena kedatangannya diibaratkan raja itu, Yesus itu adalah seperti gembala yang datang. Di mana dikatakan domba itu adalah, kita tahu karakter domba itu, bahwa domba itu penurut kepada tuannya. Domba itu suka berteman, suka bergaul, suka berkelompok, suka mengasihi, suka berbagi. Dan suka yaitu mengasihi, dan dia adalah suka berkawan, bersahabat. Tetapi kambing itu adalah sifatnya itu keras kepala. Kalau kita lihat kambing, ketemu kambing, pasti akan kepalanya saling tanduk menanduk. Akan terjadi berkelahi. Bahwa adalah kambing itu adalah suka berkelahi dan suka individualisme. Egonya tinggi dan suka makan sendiri-sendiri. Kalau dia dibiarkan di ladang itu, dia hanya sendiri menyendiri makan. Tetapi perhatikan domba. Domba itu bersama-sama berbagi. Artinya saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbandingan yang dinyatakan dalam firman hari ini adalah supaya jelas dipisahkan dengan ungkapan yaitu perbuatan dan karakter daripada. Kitalah yang menentukan, pilihlah. Apakah saudara, apakah saya juga adalah kambing atau domba? Tetapi kambing itu akan disiksa, akan dibakar, tetapi domba itu akan menerima kehidupan yang kekal. Mari kita lihat, sangat menarik nats hari ini. Di mana dikatakan bahwa domba itu seperti ayat 34 sampai dengan ayat 40. Di ayat 34 sampai ayat 40 dinyatakan bahwa salah satu karakter dari domba itu yang dikatakan adalah perbuatannya, dia asli, dia orang yang beriman, dia orang yang setia, yaitu terlihat dari perbuatan dan imannya. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya seorang yang menyatakan dia seorang pengikut Kristus, walaupun Martin Luther sudah berkata sola scriptura, sola fide, sola gratia, kita yakin dan percaya dalam
trilogi Martin Luther itu adalah kita memang yakin dan bahwa manusia terselamatkan bukan karena perbuatannya, bukan karena amalnya. Dan itu juga yang dinyatakan oleh Martin Luther. Bahwa kita percaya memang benar sola gratia, sola scriptura, dan sola fide itu. Tetapi yang menjadi sebuah iman kita dan yang dikatakan Yakobus, bahwa di sanalah dikatakan oleh Yesus itu ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya. Perintah Yesus, perintah Tuhan, iman yang kita terima, ajaran yang kita terima. Apa ya ajaran yang kita terima? Ajaran yang kita terima adalah perintah kasih. Perintah kasih ini menimbulkan yaitu bagaimana seorang akan melihat perbuatannya itu bukan untuk dirinya. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik bukan untuk mencari untung. Kalau dia berbuat untuk berkorban bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi kasih itu adalah di mana dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Bahwa Allah itu mau mengasihi bukan untuk mencari untung. Bahwa Yesus itu berkorban disalibkan bukan untuk mencari untung. Tetapi supaya dunia terselamatkan. Artinya saudara-saudaraku, jika kita melakukan sebuah perbuatan yang baik, dari bukti iman kita, bukan untuk supaya kita mengharapkan imbalan dari dia. Apalagi orang Batak. Ketika dia berbuat kepada saudaranya, dia mengharapkan imbalan. Soibotoi magona. Audo pasikolahoni. Audo abe nikarejo. Audo abe songonon. Dia kerja di sana, dia alain mamora sonare. Dia lupa kacang akan kulitnya. Seperti itu Kak Kristen. Bukan, saudara-saudaraku. Jika kita bisa menempatkan orang berhasil dan sukses, jika kita bisa membuat orang bahagia, dan jika kita Allah membuat saudara kita bisa pejabat dan bisa kaya, itulah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk mengharapkan kata-kata pujian kepada kita. Bukan mengharapkan kata-kata imbalan kepada kita. Karena itulah dikatakan oleh Yesus Kristus ayat 43. Bahwa kamu melakukannya kepada orang yang kecil ini adalah sama seperti melakukannya itu kepada aku. Karena ada seorang yang kaya. Seorang bapak yang kaya raya. Yang kaya raya ini dia mimpi saat dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi. Yesus menjumpainya. Kata Yesus kepadanya, Pak, besok aku mau datang ke rumahmu jam 3 sore. Si kaya raya ini dengan bangganya dia terbangun. Oh, Mak, aku bermimpi tadi malam. Nanti bahwa jam 3 sore Yesus akan datang ke rumah kita. Saya yakin itu. Jadi kata istrinya, ya kita harus menyambut kedatangan Yesus itu. Mari kita sambut. Akhirnya dia undang semua pegawai-pegawainya. Dibuat aksesoris yang begitu indah. Dibuat adalah untuk memberikan bagaimana untuk menamu, bagaimana untuk menerima seorang raja yang begitu mulia. Dia buat dengan persiapan-persiapan yang luar biasa. Baik aksesoris, baik penyambutan-penyambutan yang luar biasa, makanan dan minuman dan yang lain-lain. Di saat jam 10 sudah selesai, si kaya raya ini duduk menunggu di depan rumahnya. Sambil menikmati hidangan yang dibuatnya. Tetapi ada seorang anak kecil pengemis datang. Dia minta tolong, meminta kepada si kaya raya ini. Pak, minta uang Pak. Tetapi dengan kekecewaan si kaya raya ini, dia menampar. Kamu gak tahu
bentar lagi ada tamuku yang datang, raja, kamu sendiri yang begitu kotor datang ke sini, kau bikin rusak rumahku ini. Dia usir. 1 jam kemudian, seorang ibu yang tua dengan baju yang compang-camping, dia datang ke rumah si kaya ini. Pak, aku haus, minta tolong minumnya. Tetapi si kaya ini juga mengusirnya. Bahwa dia berkata, jangan kotori rumah saya ini. Sebentar lagi datang raja ke rumah saya ini. 1 jam kemudian, ada seorang bapak yang tua, yang sangat lapar, yang begitu kusut sekali. Si bapak ini minta tolong kepada si kaya raya. Pak, minta makannya, aku sangat lapar. Tetapi dengan amarah si kaya raya, dia juga mengusir dan menyatakan kepada pengawalnya, kepada pegawai-pegawainya, usir itu dan campakkan itu keluar. Dia melihat sudah jam 3. Wah, sudah jam 3. Kok nggak datang Yesus ini? Di mana? Yesus sudah berjanji jam 3 sudah datang. 1 jam sudah jam 4. Dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia juga bermimpi. Dia datang. Yesus datang kepadanya. Hai Pak. Langsung si kaya ini. Hai Tuhan. Kenapa Tuhan berjanji datang jam 3? Saya menunggunya. Saya kecewa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak datang. Tuhan Yesus berkata, aku 3 kali datang ke rumahmu, engkau mengusir aku. Aku datang seperti anak kecil. Aku datang seperti seorang ibu yang compang-camping. Aku datang seperti bapak yang khusus sekali. Tapi apa yang terjadi? Engkau mengusir aku. Sehingga ayat 40 itu dikatakan. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Makanya tugas yang paling mulia, tugas gereja, memberikan salah satu tugas panggilan gereja itu berdiakonia itu. Puji Tuhan, Bapak Ketua Dewan Diakonia juga ada di sini. Ya, itulah salah satu. Bukan karena kita hebat makanya kita melakukan diakonia sosial. Bukan karena ada uang kita. Tetapi salah satu tugas yang paling mulia yang dinyatakan oleh Yesus itu sebagai perpanjangan kepedulian gereja itu. Harus memperhatikan yang paling hina, yang janda, yang yatim piatu, penjara, yang tidak makan, berdiakonia, bersosial. Itu Allah membuktikan kepedulian bahwa Tuhan di sana hadir, bahwa anak yang kecil itu, bahwa fakir miskin itu adalah di sana kehadiran Yesus Kristus. Bukan seperti anggapan kita, dia seperti raja yang begitu besar. Bukan, tetapi hari ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan bagi kita supaya kita tidak kehilangan, agar kita melihat kuasa Tuhan itu, kehadirannya. Kita diingatkan kepedulian kita, kepekaan kita, yaitu bagaimana kita akan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Karena banyak dari antara kita sering berdoa, Tuhan sembuhkanlah lai kami ini begini, tetangga kami ini begini. Kita terus berdoa dan juga kita saat dia juga kita ke rumah sakit mendoakannya. Tetapi mau tergerakkah hati kita? Tergerakkah iman kita memberikan 10.000, 20.000, 50.000 beli obat membantunya? Tergerakkah kita? Tapi kita sering mendoakannya luar biasa. Mendoakan tetangga kita, lihat fakir miskin dan yang perlu kita bantu, tetapi hanya berdoa. Seperti itukah yang diingatkan Tuhan? Bukan. Ada action, ada perbuatan. Jika kita juga mendoakan, berikanlah seberapa yang bisa untuk membantunya. Karena tidak cukup hanya omongan, tetapi diingatkan oleh Yakobus harus ada action daripada iman kita itu. Karena itulah saudara-saudara, jika kita memberi, kita bukan makin miskin. Jika kita juga menahan-nahan itu di rumah kita, menahan-nahan itu, bukan semakin kaya karena kekayaan, karena kebahagiaan, karena sama seperti yang dikatakan oleh Salomo. Di saat kita mampu memberi, disitulah kekayaan kita. Di saat kita mampu memberi, di saat itulah kita sebuah kekayaan.
Karena itu di sana dikatakan bahwa Yesus, ingatlah bahwa kita adalah domba-domba yang di sebelah kanan, yang suka memberi, yang suka yaitu bersahabat, yang suka menolong, yang peduli. Karena ingatlah umur kita paling 80-90 tahun di dunia ini. Sehingga firman Tuhan berkata, hari ini peringatan kita akan saudara-saudara kita yang meninggal. Minggu peringatan orang meninggal diingatkan dengan sebuah istilah, yaitu memento mori. Ingatlah hari kematian. Saudara-saudaraku, jika kita mengingat hari kematian kita, seperti nyanyian nomor 544 tadi, apakah juga namamu ada di buku Allah itu, di buku kekudusan itu, tercatatkah namamu di situ? Bila nama dibacakan, adakah namamu di situ atau terhapus? Kita yang hadir di sini, kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita harus yakin nama kita ada di sana. Nanti dipanggil satu-satu. Dan ingat 2 Korintus 5 ayat 10, akan diberikan pertanggungjawaban. Kita akan dipertanggungjawabkan apa yang selama hidup, sewaktu saya hidup di dunia, ketika aku nanti dipanggil oleh Tuhan, aku akan mempertanggungjawabkannya. 2 Korintus 5 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, nama kita jangan sampai terhapus dari buku kekudusan. Saudara-saudaraku yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ingatlah, nama kita sudah ada di sorga, di buku Tuhan. Tetapi jangan terhapus karena nafsu-nafsu, godaan-godaan. Karena si kambing itu datang menggoda kita, lalang itu terus bekerja, lalang itu juga, si iblis juga bekerja. Begitu hebatnya si iblis dan lalang itu bekerja. Tetapi ingat, kuasa roh Tuhan, disitulah kita akan diingatkan bahwa memento mori itu membawa kita. Hidup ini singkat. Kita sudah mendengarkan tadi, umur yang paling tertua bagaimana, umur yang paling muda bagaimana. Tetapi bagi Tuhan kematian itu sama. Tetapi kita singkat hidup kita ini, walaupun ada sebuah lagu, hidup inilah kesempatan. Kesempatan kita berbuat adalah kesempatan kita melayani Tuhan. Selagi masih sehat, selagi masih kuat. Jangan ketika sudah sakit-sakit, sudah stroke, sudah ini, sudah sakit baru dikatakan melayani. Tidak berguna lagi. Selagi masih kuat, selagi masih suara bagus, song leader, baguslah melayani Tuhan. Selagi bisa bermain musik lah untuk Tuhan. Selagi bisa melayani multimedia lah bagi Tuhan. Selagi kita sehat untuk berdiakonia, bermerturia. Jangan setelah sudah sakit, sudah tua, tidak berfungsi lagi. Tidak ada gunanya. Tetapi selagi kita fit, selagi kita adalah diberikan Tuhan kesempatan. Ingat itu Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 itu luar biasa saudaraku. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 2. Segala sesuatunya ada masanya. Dan itu semuanya indah. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita melayani Tuhan. Marilah kita diingatkan memento mori ini. Dan kita juga dirubah saudaraku. Ada sebuah yang di hari ini memento mori membawa kita. Sering kita berkata, jika ada saudara-saudara kita, teman kita yang meninggal, selalu kita tuliskan turut berduka cita. Gantilah. Kalau bisa digantilah, janganlah terus turut berduka cita. Berarti larut dalam duka cita. Karena kematian dikatakan oleh Yesus Kristus bukan lagi yang perlu ditakuti. Katakanlah jika ada juga saudara yang meninggal, jika ada teman-teman yang meninggal, siapapun, katakanlah selamat jalan menuju rumah Bapa di sorga. Supaya yang keluarga yang kehilangan pun ada merasa kebahagiaan. Yang merasa kehilangan pun tidak pernah merasa kecewa. Tetapi jangan selalu dikatakan turut berduka cita. Dohok marhabuk niroha berduka cita. Sehingga semakin beratlah. Sehingga hormon endorfin itu, hormon iman itu tidak meningkat. Semakin surutlah iman itu. Tetapi jika kita katakan selamat jalan Bapak, selamat jalan Ibu, selamat jalan saudaraku menuju rumah Bapak di sorga. Saya yakin juga dan keluarga juga semuanya tidak pernah takut mati. Karena itu saudara, tidak perlu kita takut mati apapun yang terjadi. Karena kita yakin bahwa rumah sorga kita akan di sebelah kanan seperti domba-domba akan menerima upahnya dan nama kita sudah tertulis di dalam buku catatan Allah. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur
ke hadapan-Mu Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami agar kami Tuhan menyadari bahwa kami Tuhan dalam hidup kami ini akan menjadi semakin ditahirkan. Kami akan terlihat dan akan menampakkan kami seperti domba yang setia, yang menurut Tuhan. Dan kami hidup di dalam kepedulian, di dalam kasih Kristus. Dan kami tidak pernah takut akan menghadapi kematian. Karena firman-Mu di masa penghakiman itu Tuhan, Tuhan akan memisahkan yang asli dan yang palsu. Biarlah kami Tuhan yang iman kami asli, iman kami Tuhan setia mengikut Engkau, dan kami akan nampak Tuhan domba yang sudah dibentuk dan domba yang taat kepada Tuhan. Dan kami juga Tuhan mendoakan semua pelayanan gereja-Mu. Dan kami juga Tuhan bersyukur hari ini bahwa Tuhan telah mengaruniakan seorang anak. Di hari Selasa 17 November 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Freddy Lumanturuan, Ibu Merliani Borunenggolan. Dan juga Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Richard Sumihar Arwan, Ibu Risdawati Borunenggolan. Dan juga Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Selamat Purba dan Ibu Anastasia Boru Dodok Saribu. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dalam pertumbuhan yang sempurna dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang sudah menerima pemberkatan pernikahan Erikson Satria Hutagaul, anak dari Bapak Liat Dolo Dongoran Hutagaul dan Ibu Siti Boru Siaan, dengan Niputu Sri Kamyodari yang dilaksanakan di gereja Kristen Protestan Bali. Kiranya menjadi rumah tangga pasangan suami istri yang setia kepada Tuhan. Dan rencana gereja-Mu Tuhan, di hari Rabu akan dilaksanakan rapat laporan pertanggungjawaban Panitia Pesta Gotilon 2020 dan sekaligus pembubaran. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan hasilnya Tuhan memuaskan dan memberi dampak yang baik dalam pelayanan kami. Demikian juga Tuhan hari ini ibadah dan 2 minggu ini yang kami laksanakan secara live streaming dan kehadiran jemaat-Mu yang tidak bisa datang ke gereja ini. Kami akan percaya Tuhan akan memberkati walaupun mengikuti dari rumah, mereka juga diberkati. Dan juga Tuhan mau menunjukkan jemaat yang setia kepada Tuhan. Dan juga pelayanan Arko Tuhan, biarlah kiranya diberkati. Dan demikian juga Tuhan, secara khusus kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit. Kami mendoakan jemaat-Mu Bapak Sintua J. Pasaribu yang hari ini dirawat di rumah. R. Panjaitan juga dirawat di rumah. Mei Syahaan juga dirawat di rumah. Sima Juntag juga dirawat di rumah. Nyonya Tambunan Boru Sipahutar juga dirawat di rumah. Nyonya Gultom Boru Sibarani yang dirawat di rumah sakit Maya pada Bogor. Dan juga Bapak Pendeta K. Purba di rumah sakit RCM. Dan juga Bapak Sudirman Manalu yang dirawat juga sekarang di rumah sakit Polri. Kiranya tangan-Mu yang kudus itu menjamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, karena kami akan dan percaya bagi-Mu tiada yang mustahil. Dan juga kami mendoakan Tuhan jemaat-Mu jika ada yang terpapar COVID-19. Kami akan dan percaya Tuhan, dengan kuasa doa kami, iman kami, bagi-Mu Tuhan, nama Yesus Tuhan, yang sungguh berkuasa, memulihkan. Nama Yesus Tuhan, kami pakai untuk mengusir segala ketakutan kami, mengusir setan dan iblis, karena nama-Mu Tuhan berkuasa, dan nama-Mu itulah obat, dan nama-Mu itulah ketahanan hidup kami. Dan biarlah Tuhan, jemaat-Mu jangan ada takut terhadap COVID-19, karena kami akan percaya orang yang setia kepada Tuhan pasti imunnya kuat, pasti dia semangat, dan dia Tuhan akan diberkati. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan akan berpegang kepada nama-Mu,
menyatakan bagimu tiada yang mustahil. Dan kami juga Tuhan diingatkan hari ini, mengingat saudara kami yang sudah mendahului kami. Biarlah semua keluarga, hari ini Tuhan, setiap orang percaya berkata, kami juga akan meninggal. Kami juga akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kami Tuhan, di dalam hidup kami, agar tetap setia kepadamu. Dan tidak pernah goyah, dan tidak pernah terikut-ikut, dan tidak pernah takut. Karena kami akan dan percaya Tuhan, iman kamilah mencari pertanggungjawaban kami nantinya. Dan biarlah kami domba-domba yang sudah dikuduskan. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa di dalam setiap pelayanan gerejamu. Biarlah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa kami Tuhan, pemerintah kami, rakyat, dan semua agama-agama, berkati semuanya Tuhan. Terlebih Tuhan, bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Agar kami Tuhan mengikuti protokoler pemerintah. Agar kami Tuhan siap sedia dan bertanggung jawab. Dan kami menjaga kesehatan kami masing-masing. Dan biarlah kami Tuhan orang-orang yang disiplin melakukannya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami. Agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 522 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan
Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang telah Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukakanlah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kekuatan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Semua ditambahkan padamu. Haleluya.